Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca, sebuah kebahagiaan. Hanya mereka yang mengenal trauma, mereka yang pernah dicakar sejarah, tahu benar bagaimana menerima kedahsyatan dan keterbatasan yang bernama manusia. Lebih baik agama ibarat garam, meresap, menyebar, dan memberikan manfaat di mana-mana, tanpa kelihatan. Sekolah pun keliru bila ia tidak tahu diri bahwa peranannya tidak seperti yang diduga selama ini. Ia bukan penentu gagal tidaknya seorang anak. Ia tak berhak menjadi perumus masa depan. Tuhan, kata Bunda Teresa, bersahabat dengan diam. Kembang tumbuh tanpa kata dan bulan bergerak tanpa berisik. Salahkah bila kita menghargai pikiran yang merdeka yang tidak dikejar-kejar, yang tak diusut dan diancam? Sebuah pikiran yang tak ditakut-takuti oleh berdosa atas nama Tuhan ataupun kewaspadaan. Selalu ada yang bisa mengerikan dalam hubungan kita dengan sejarah. Tapi pada saat yang sama, selalu ada yang membuat masa lalu berharga justru dalam kerapuhan manusia. Negara adalah ibarat seekor ternak raksasa yang lamban geraknya karena ukurannya yang besar itu. Karena itu sang ternak memerlukan sang pengganggu agar digelitik jadi hidup. Menghafal adalah cara yang susah payah untuk mengoleksi informasi. Tapi dalam proses itu sesungguhnya kita tak dilatih menggunakan informasi itu buat memecahkan persoalan. Masyarakat yang beradab bukanlah sebuah tangsi militer. Disiplin sebuah peradaban bukanlah disiplin dengan ketakutan, melainkan dengan kebebasan. Ketika bahasa bergerak ke arah sifatnya yang lebih komunikatif dan bukan sifatnya yang ekspresif, pengalaman yang paling batin tak akan bisa diartikulasikan. Apa guna warna langit dan bunyi jengkerik? Apa guna sajak dan siul? Yang buruk dari kapitalisme adalah menyingkirkan hal-hal yang percuma. Kalimat klise adalah topeng bagi mereka yang takut berkepribadian. Dan topeng selalu berkaitan dengan semacam kepalsuan. Mengingat kesewenang-wenangan masa lalu tak berarti dibelenggu masa lalu. Kita ingin memperbaiki masa depan. Memang tak enak untuk mengingat-ingat bahwa kebahagiaan sering perlu uang yang terkadang amis dan tenaga kasar yang keringatnya berbau aneh. Kebahagiaan sering perlu sejumlah tetangga, yang tak jarang lebih miskin. Kekuasaan manusia adalah kekuasaan menghadapi diri sendiri yang tak sepenuhnya dipahaminya sendiri, manusia lain yang tak selamanya dapat dimengerti, masyarakat yang tak pernah selesai terbentuk, semesta hidup yang tak kunjung tertangkap oleh dalil. Sesungguhnya lah, manusia itu sebatang sungai yang tercemar, dan orang harus jadi sehamparan laut untuk menerima sebatang sungai yang tercemar tanpa ia sendiri jadi najis. Orang yang menjadikan kebenaran tergantung kepada salah seorang ahli ilmu saja, maka orang itu lebih dekat kepada pertentangan. Sejarah terbentuk dari siklus. Riwayat berputar seperti roda gerobak sapi. Masa baik datang, tapi nanti masa buruk menggantikan. Bila itu terjadi, bagaimanapun baiknya manusia, malapetaka tak akan terelakkan. Saya harap saya bisa melatih keberanian bicara dengan melatih keberanian bertanya, benarkah pikiran dan dugaan-dugaan saya sendiri? Di dunia yang penuh sesak dan penuh orang lapar, seorang yang kekenyangan berarti merenggutkan nyawa yang lain. Manusia memang bukan semuanya wali. Tapi mungkin sejarah juga mengajari kita, bahwa keadaan tak sempurna bukanlah dasar untuk terus-menerus menghalalkan kerakusan. Keadaan tak sempurna itu justru alasan untuk kesediaan ditegur, untuk mengerti rasa malu dan rasa dosa. Di negeri yang malang, seseorang yang memilih menjadi manusia akan tampak seperti malaikat. Kenapa kita sedih? Mungkin karena hati kita adalah Palestina. Jawab saya, pernah merasakan bagaimana diringkas, diringkus, dan dibungkam di dunia. Cinta, sebuah kata yang tak persis pengertiannya, kecuali ketika kita merasakan sakitnya. Kutipan mana yang kamu paling suka? Jangan lupa like dan komen, subscribe.